841 kebaikan apa gunanya? Apa gunanya kebaikan? Dia tetap tidak bisa mendapatkan orang yang disukai. Hujan dingin mendesah. Apakah Nona Leng masih merasa sedih atas masalah Direktur Huo? Direktur Huo sekarang terpesona oleh gadis kecil Yan Jingyi. Setelah bosan, dia pasti akan kembali untuk menemui Nona Leng. Yang Guifang memandang Leng Yuxi. Petik 2. Jika Nona Leng adalah cucuku, alangkah baiknya jika kamu menikah dengan Direktur Huo seperti ini. Petik 2. Leng Yuxi sedikit mengernyit. Siapa yang ingin menjadi cucumu, miskin dan kejam. Namun, ketidaksukaan wanita tua ini terhadap Yan Jingyi cukup tidak terduga. Bagaimanapun, dia adalah cucunya sendiri. Leng Yuxi bisa merasakan keramahan Yang Guifang yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah dia sangat dekat dengannya. Apakah dia menyukai latar belakang keluarganya? Dengar-dengar Yan Jingyi masih punya sepupu yang tidak berpendidikan, apa masih ingin? Sorot mata dingin dan Rinai menjadi suram. Aku hanya ingin menikah dengan si Sen seumur hidup. Petik 2. Yang Guifang tidak tahu apa yang dipikirkan Leng Yuxi. Mendengar ini, ia buru-buru menimpali. Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kamu dan Nona Leng seperti itu pada pandangan pertama. Petik 2. Leng Yuxi menanyakan tujuan Yang Guifang datang menemui Yan Jingyi lagi, dan tiba-tiba ia punya ide. Aku bisa meminjam uang untuk menebus rumahmu, tapi aku punya satu syarat. Petik 2. Mata Yang Guifang berbinar, baik. Selama Nona Leng bersedia membantu, aku akan setuju dengan segala syaratnya. Tatapan mata dingin itu tampak cerah, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Petik 2. Serial TV yang dia dan Yan Jingyi telah mencapai tahap akhir, dan setelah produksi selesai, mereka mulai menunggu untuk ditayangkan. Yan Jingyi memang memiliki kemampuan dalam hal ini. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dalam pertandingan. Jadi, satu-satunya cara adalah membuat drama Yan Jingyi tidak memiliki kesempatan. Nona Leng, katakan, aku akan mendengarkanmu. Petik 2. Yan Jingyi masih tidak tahu kalau dirinya telah dijebak lagi. Setelah makan siang, asisten khusus Wen mengendarai mobil untuk menjemput Huo Zixin kembali ke perusahaan. Huo Zixin hampir mematahkan kakinya dan tertidur di sofa. Yan Jingyi duduk berdampingan dengan Shen Yan, Huo Qingyuan, dan di seberangnya ada Huo Chengyu yang sedang membaca buku dengan serius. Apakah Yan Yan akan pergi makan malam? Shen Yan mengangguk tak berdaya, kakek Beiming menyuruhku, membuat semangkuk mie umur panjang di malam hari. Dia pernah memasak untuk Huo Xian sekali, dan kakek sangat menyukainya. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dipikirkan kakeknya, dia hanya berharap dia akan kembali dengan Huo Chengyu, tetapi dia mendongak dan melihat Huo Chengyu, tidak mungkin. Dia tidak begitu baik sejak lahir. Hanya untuk satu orang, agar dia tidak menyukai orang lain, dan agar dia melihat dirinya sendiri, maka dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Sayangnya, pria itu akhirnya tidak melihatnya. Yan, bagaimana perkembangan hubunganmu dengan senior Sen? Lihatlah, kalian berdua bermarga Sen, ini adalah takdir. Baru saja ingin mengatakan bahwa mereka berdua memutuskan untuk berteman, tapi melihat Huo Chengyu duduk di seberangnya, Shen Yan segera mengubah kata-katanya. Itu bagus, kita saling mengenal dulu. Petik 2. Dia memang teman sekelasnya, apalagi yang dia tahu setelah mengenal bertahun-tahun. Kali ini Huo Qingyuan mengeluh di samping, Weiyai, Kak Yan, betapa baiknya hubungan di kampus. Dia pasti sangat menyukaimu, jadi dia menunggu dari universitas sampai sekarang. Semangat, aku optimis padamu. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan kagum pada Huo Qingyuan. Lumayan, gadis ini akhirnya mulai berbicara. Terima kasih, aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Jika Qingyuan menyukai putra laki-laki mana, aku juga bisa memperkenalkannya untukmu. Petik 2. Aku lupakan saja. Petik 2. 842 memperkenalkan si kecil. Yan, kita tidak peduli dengan bocah kecil ini, lebih baik memperdulikanmu dulu. Yan Jingyi tersenyum dan merangkul lengan Shen Yan. Lagi pula, kamu begitu hebat dan berbakat. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu inginkan? Bagaimana kalau aku perkenalkan padamu? Anak muda ini penurut, kunci muda tampan, punya muka, banyak industri hiburan, siapa yang kamu suka bilang padaku, aku akan membantumu. Shen Yan sedikit malu. Tidak perlu. Petik 2. Jangan malu, gadis,
terutama gadis yang begitu baik, harus bersenang-senang tepat waktu, jangan menunggu sampai tua dan menyesal. Petik 2. Kak Yan, aku merasa ucapan kakak ipar kedua sangat masuk akal. Petik 2. Mereka bertiga mengobrol dengan lupa dan mengabaikan Huo Chengyu yang wajahnya semakin jelek. Huo Chengyu tiba-tiba berdiri dan melemparkan buku itu ke atas meja. Dia tidak tertarik dengan Xiao Xianmen. Petik 2. Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh. Yan Jingyi menatap punggung Huo Chengyu dengan jijik. Huo Chengyu pasti akan mengejar istrinya di krematorium. Huo Zixuan tidak kembali hingga pagi hari. Yan Jingyi hanya tinggal di rumah keluarga Huo. Hanya saja, apakah Huo Erdok ingin pergi setelah makan atau bagaimana? Bahkan sampai sekarang tidak ada panggilan telepon. Dia mandi dengan nyaman dan bersiap untuk tidur. Huo Zixuan yang menelepon. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Ia menatap layar ponselnya yang terus berkedip. Apa sekarang ia sedang mengingatku? Setelah Huo Zixuan menelepon untuk kedua kalinya, dia perlahan menjawab telepon. Ternyata Direktur Huo masih mengingatku. Wei, Ai tentu saja mengingat istrinya. Suara Huo Zixuan terdengar sedikit lelah, jadi para kru Vianes baru-baru ini berhenti bekerja. Petik 2. Yan Jingyi langsung bersemangat. Kenapa aku harus berhenti? Kenapa kamu tidak menghentikan perusahaan? Huo Zixuan menggoda. Perusahaan sudah berhenti, bagaimana bisa menghidupi istrinya? Hei, berhenti beberapa hari. Nada suara yang penuh kasih sayang membuat Yan Jingyi langsung marah. Astaga, Huo Erdok, pesona yang tidak ada di mana-mana. Beri aku alasan, mengapa kamu berhenti bekerja? Aku pikir alasannya, Nyonya tidak ingin tahu. Petik 2. Bagaimana bisa dia tahu jika dia tidak ingin tahu? Secara samar-samar, Yan Jingyi merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. 2 hari ini dia tinggal di rumah dengan baik. Malam ini dia tidak pulang. Selamat malam, Nyonya. Petik 2. Tidak masalah jika Huo Zixuan mengatakan ini, rasa penasaran Yan Jingyi telah terbongkar. Ini seperti pergi ke restoran untuk mendengarkan buku, setiap kali dia mencapai bagian yang luar biasa, dia selalu suka mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Seperti orang yang tidak punya perasaan. Setelah berpikir sejenak, ia kemudian menelepon Fang Ting dengan tegas. Setelah menghitung waktu, sekarang para kru harus kembali ke Senjing. Sebagai sutradara, Fang Ting bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kru. Telepon dengan cepat terhubung. Mungkin karena Yan Jingyi, suara Fang Ting terdengar sedikit gugup. Petik 2. Jingyi, kami baru saja turun dari pesawat dan menerima panggilan itu untuk pemberitahuan hiburan 2 hari ini kamu tidak sehat, kru juga libur bersama. Dia tidak sehat. Hah, apa dia tidak sehat? Dia adalah Yan Jingyi. Siapa yang meneleponmu? Pihak lain mengaku sebagai tekko tinggi, suaranya terdengar sangat tua. Ya. Kebetulan di luar pintu terdengar suara Huo Zixing dan Sang Guoquan. Yan Jingyi menutup telepon dan membungkuk. Mereka berdua berbisik dan tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, Yan Jingyi samar-samar merasa bahwa orang yang menelepon adalah Sang Guoquan. Kemungkinan besar dipicu oleh Huo Zixuan. Jadi, mengapa? Ketika bangun, hal pertama yang dilakukan Yan Jingyi adalah masuk ke Weibo untuk melihat apakah ada pencarian panas tentang dirinya. Yang mengejutkan, jangankan dirinya, bahkan orang yang berhubungan dengannya pun tidak muncul. 843 mencurigakan kehidupan. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Ketika turun ke bawah, Huo Qingyuan dan Huo Zixing sedang menonton TV di sofa. Yan Jingyi meregangkan pinggangnya. Apa kalian berencana untuk terus menjadi tua dan tidak bekerja sebagai sampah di rumah? Itu karena kakak kedua. Huo Qingyuan baru saja membuka mulutnya, Huo Zixing menendang betis Huo Zixing. Kakak kedua memintaku untuk mengajarinya bagaimana mengelola perusahaan dengan benar dan efektif. Petik 2. Setelah itu, dia mengeluarkan buku keuangan untuk Yan Jingyi. Huo Zixuan meminta Huo Zixing mengajari Huo Qingyuan mengelola perusahaan. Yan Jingyi mencibir, sepertinya dia sedang mabuk. Petik 2. Dengan kesal, dia duduk di sofa pribadinya dengan kaki satu sepiring. Huo Zixing, apakah kamu meminta maaf kepada Sang? Huo Zixing menghentikan gerakannya. Kenapa aku? Sebelum Yan Jingyi mengucapkan sepatah kata pun, mata tajam Yan Jingyi seketika menyapu bibirnya. Huo Zixing menyeringai, tentu saja, aku ingin meminta maaf, tapi tidak ada waktu. Petik 2.
Kakak ipar kedua juga tahu bagaimana cara menekannya, dan membiarkan kakak ipar meminta maaf padanya. Tiba-tiba, Yan Jingyi meninggalkan sofa dan bersiap berjalan keluar. Huo Zixing bergegas berdiri dan menghentikannya. Kakak ipar kedua, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Jingyi menatapnya dengan curiga. Petik 2. Apa tidak boleh jalan-jalan di taman? Oh, baiklah, hati-hati di jalan. Petik 2. Yan Jingyi menoleh ke belakang. Kenapa kakak beradik ini bersikap aneh? Kakak ketiga, sebenarnya kakak kedua tidak perlu seperti ini. Kakak ipar kedua tahu bahwa paling banyak dia akan memukulnya, tapi dia masih bisa menangis selama 3 hari 3 malam sampai depresi. Huo Qingyuan menatap punggung Yan Jingyi. Mungkin kakak ipar kedua benar-benar akan menghajar orang lain sampai meragukan kehidupan. Baiklah, tiba-tiba aku mengerti mengapa kakak kedua menekan semua berita. Sebenarnya dia adalah wanita tua yang sudah tua. Jika kakak ipar kedua benar-benar impulsif. Hei, dia juga ingin memukul orang. Awalnya dia mengira bisa bersembunyi sampai Huo Zixing menyelesaikan semua urusannya dan menjemput Yan Jingyi. Tapi sore itu Yan Jingyi mengetahuinya. Ini bukan yang lain, terutama karena beberapa orang tidak tahan untuk pamer. Nyonya muda kedua, bibimu datang lagi, dan sekarang dia dihentikan oleh petugas keamanan di luar. Petik 2. Pria baik pasti datang untuk meminjamnya. Nyonya muda kedua, apakah Anda ingin saya membujuknya? Tidak perlu, aku akan menemuinya. Petik 2. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, Yan Jingyi menemukan bahwa Chen Yulian jauh lebih kurus, tetapi kulitnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Melihat Yan Jingyi, dia segera memasang sikap yang tinggi. Yan Jingyi, bagaimana kalau aku meminta wanita tua itu untuk mengklarifikasi jika kamu memberiku 5 juta yuan? Pasti sulit bagimu untuk dimarahi oleh banyak orang. Apakah keluarga Huo berencana untuk menyerah padamu? Chen Yulian berkata dengan semakin bersemangat. Sudah kubilang, kamu tidak bisa menahan diri untuk menikah dengan orang kaya. Kali ini lebih serius dari sebelumnya. Selama kamu membayar, aku akan segera membantumu menyelesaikan masalah ini dan membuat wanita tua itu tidak punya kesempatan untuk melecehkanmu. Bagaimana? Yan Jingyi memutar bola matanya. Petik 2. Kamu gila ya? Petik 2. Chen Yulian tercengang. Melihat Yan Jingyi yang tampak tidak peduli, dia tiba-tiba menjadi bingung. Kenapa dia begitu tenang di luar? Kali ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah pukulan yang nyata. Postur yang Guifang yang tidak memaksa Yan Jingyi untuk mati. Kamu tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Kau lebih tua atau lebih gemuk dariku? Chen Yulian tiba-tiba marah. Yan Jingyi, aku sudah bilang padamu, kali ini hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Jangan pikir jika hubunganmu menekan pencarian panas, kamu bisa aman. 844 Aku masih bayi. Brengsek, pergi. Telah mengusir Chen Yulian, hal pertama yang dilakukan Yan Jingyi adalah membuka Weibo. Pencarian panas masih belum membahas tentang dirinya, tetapi kali ini dia secara khusus mencari namanya. Luar biasa, banyak netizen yang memarahinya. Sang Xia kesal dengan wanita ini, dan Weibo emosional dibuka oleh keluarganya, yang membuat saya ingin menghapusnya. Tidak peduli bagaimana penampilannya glamor, 6 kerabat masih tidak mengakuinya. Petik 1. Jangan berbalik lagi. Apa yang diharapkan wanita yang bahkan tidak memiliki hati nurani dasar? Pergi sana. Petik 1. Aku ingat pernah menyampaikan berita bahwa dia tidak mendukung neneknya, dan kemudian terbukti sebagai rumor, hehe. Hasilnya semua benar. Mengapa bintang wanita seperti itu menyimpannya untuk Anda di masa depan? Petik 1. Melihat komentar itu saja, Yan Jingyi sudah menebak bahwa Yang Guifang pasti telah melarikan diri sebagai siluman. Itu tidak lebih dari meminta media untuk menangis dan mengeluh bahwa dia bahkan tidak mengenali leluhurnya setelah menjadi bintang besar. Trik seperti ini sudah bosan dimainkan di zaman kuno. Dasar, kenapa orang ini sama sekali tidak punya kemajuan? Kakak ipar kedua mendengar bahwa bibimu yang menyebalkan itu datang lagi. Huo Qingyuan bergegas pulang setelah menerima berita itu. Begitu sampai di pintu, ia melihat Yan Jingyi berdiri di sana dan sedang bermain ponsel. Tanpa sadar, ia menjulurkan lehernya dan melirik ke layar. Oh, sial. Kakak kedua mungkin akan mengirim orang untuk membunuhnya. Huo Qingyuan terdiam. Petik 2. Yan Jingyi berteriak dengan tenang. Huo Qingyuan gemetar. Petik 2. Aku perkenalkan kamu dengan pacar. Apa? Huo Qingyuan menatap Yan Jingyi dengan tajam.
Petik 2. Kakak ipar kedua, kamu. Kakak ipar kedua memang sangat kuat, dia juga ingin memperkenalkan pacarnya. Kamu hanya tidak suka menghabiskan waktu bersama Huo Zixing. Kau pikir aku akan bunuh diri? Kakak kedua takut kamu memukulnya. Begitu selesai berbicara, Huo Qingyuan segera menutup mulutnya. Kenapa kau begitu lemah? Yan Jini meliriknya dan menendang ponselnya ke dalam saku celananya. Ia pun berjalan keluar. Dia mengenakan denim lengan pendek berwarna putih dalam jarak pendek, rambut panjangnya yang berantakan diikat ke belakang kepalanya sesuka hati, dan sepasang sandal SpongeBob di kakinya, tetapi kakinya tampak sangat indah, tipis dan panjang. Kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Sang Xia masuk ke pencarian panas. Katakan pada kakakmu, jika berani menekan pencarian panas ini, aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal. Jangan pernah berpikir untuk makan daging dalam hidup ini. Petik 2. Saya masih bayi, kenapa harus mengatakan hal seperti itu di depan saya? Dengan bantuan Leng Yuxi, Yang Guifang berhasil menghubungi beberapa media besar. Justru karena media dengan eksposur yang sangat tinggi ini, Yan Jini menolak untuk mendukung nenek kandungnya. Hal ini membuat dirinya terkenal dalam semalam. Tetapi Huo Zixing benar-benar menggunakan segala cara untuk menekan berita. Nona Leng, apakah kemampuan keluarga Huo begitu besar? Apakah aku akan dibalas oleh Direktur Huo? Yang Guifang tidak menyangka Leng Yuxi akan menemukan rumahnya sendiri. Pada saat ini, keduanya berdiri di bawah naungan pepohonan di masyarakat. Leng Yuxi lebih tinggi dari Yang Guifang. Ketika berbicara dengannya, Yang Guifang selalu merasa sangat kecil. Memakai kacamata hitam untuk menutupi ketidaksabaran di matanya. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak ingin melihat Yan Jini mendapat pembalasan? Tentu saja aku berharap, si serigala bermata putih itu seharusnya mencekiknya. Nona Leng, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kalau begitu, kenapa kamu tidak melakukan permainan pahit? Sekarang serial TV Yan Jini telah ditangguhkan. Ini pertanda baik. 845 Siapa suruh kalian tidak menutup pintu? Yan Jini membeli topi matahari khusus untuk bibi pasar sayur. Masuk ke komunitas secara diam-diam, mungkin karena hubungan Yang Guifang, banyak wartawan berjongkok di pintu komunitas, dan penjaga keamanan yang berkeliaran di kiri dan kanan pasti diatur sementara. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk masuk melalui pintu samping. Begitu memasuki pintu, dia memperhatikan wanita yang melewatinya. Tubuhnya lumayan bagus, dan parfumnya yang mengenakan pakaian bermerek juga cukup tinggi. Wanita itu membenamkan kepalanya dan tidak memperhatikannya. Namun, Yan Jini langsung mengenali orang itu. Ini hujan yang dingin. Kenapa dia ada di sini? Tidak lama kemudian, Yan Jini menangkap sosok Yang Guifang. Rupanya, mereka berdua pernah bertemu. Jika ada hujan dingin di belakang layar, akan sangat beralasan jika berita begitu panas. Saya ingat bahwa pemilik asli telah datang ke sini beberapa kali, dan setiap kali dia datang, dia bertindak sebagai pemimpin yang tidak adil dan datang ke pintu untuk menipu orang lain. Di antara mereka, yang paling keterlaluan adalah bibi itu. Perlahan berjalan ke pintu, pintunya tidak tertutup, dan samar-samar terdengar suara Yang Guifang dan Chen Yulian berbicara. Bu, apakah kamu yakin tidak ingin kami membayar kembali uang? Omong kosong, Yuxi bukanlah anak yang bisa berbohong. Dia berkata, selama kita membiarkan Yan Jini hancur dan diusir oleh keluarga Huo, kita tidak hanya akan membayar uang untuk menebus rumah ini, tapi juga memberi kita 1 juta. Petik 2. Orang kaya juga sama. Aku dengar Nona Leng terkenal licik. Bu, kenapa aku merasa kamu lebih baik terhadapnya daripada cucumu sendiri? Kata-kata ini benar-benar menanyakan isi hatinya. Yan Jini mendekatkan ponselnya. Terkadang ia sangat curiga, apakah pemilik asli adalah anak dari keluarga Yan atau bukan. Orang tua hanya melakukan tanggung jawab dasar kepada pemilik aslinya dan tidak banyak memberikan perhatian kepada pemilik aslinya, apalagi nenek ini. Dalam kesannya, nenek adalah orang yang paling menyayangi generasi mudanya, baik di zaman kuno maupun modern. Nona Leng lahir dengan karakter yang mulia, bukankah itu normal? Bukankah ia bisa dibandingkan dengan Yan Jini, anak liar yang tidak diinginkan siapapun? Begitu dia selesai berbicara, Yang Guifang sepertinya menyadari sesuatu dan segera mengubah kata-katanya. Maksudku, orang tuanya sudah mati, apa itu bukan anak liar? Ibu, apakah ada sesuatu yang tidak Anda sembunyikan dari kami? Dulu Anda. Yang Guifang tiba-tiba berteriak. Diam,
Jaga suami dan anakmu baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Lihat berapa banyak merek terkenal yang kamu beli. Jika bukan karena kamu, putraku bahkan tidak punya uang untuk menebus rumah. Chen Yulian juga marah. Bu, ini salah. Bukankah sudah seharusnya aku menghabiskan uang suamiku? Selain itu, keponakanku sekarang adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Tentu saja aku tidak bisa mempermalukan keluarga kita, kan? Terlebih lagi, merek-merek terkenal miliknya hampir terjual karena urusan rumah. Melihat mereka berdua akan bertarung, tiba-tiba Yan Yinyi mendorong pintu dan masuk. Yan Jingyi, Yang Guifang dan Chen Yulian menoleh bersama, dan wanita muda itu bersandar di kusen pintu, dengan tangan melingkar di dadanya, dan dia tampak malas. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas topinya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Kejutan yang diberikan nenek kepadaku cukup bagus, tapi aku tidak punya cukup waktu untuk membantu nenek membuat panas. Melihat pupil matanya yang gelap, Yang Guifang tiba-tiba merasa ngeri. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Siapa suruh kalian tidak menutup pintu? Petik 2. Selanjutnya bab 846 istri yang mendunia.